Jadi para santri, pembahasan kita saat ini tentang pasal fi ahkamil miyahi, tentang hukum air ya. Jadi air teh gitu, bukan air teh ini, bukan ya, maksudnya air apa ya, teh gitu ya. Ini kalau boleh ngomong pakai teh ini ya. Air itu ada hukumnya ya. Jadi jangan sembarangan minum itu air. Jangan sembarangan pakai wudu itu air. Jangan sembarangan pakai istinja itu air. Lihat dulu tuh posisi airnya, hukum airnya seperti apa gitu. Nah, dijelaskan di sini al-ma'u qalilun wa katsirun. Maksudnya air itu ada dua macam gitu loh ya. Air itu ada berapa? Dua. Apa itu? Satu qalilun wa katsirun. Ada air yang sedikit dan ada air banyak namanya. Di dua kelompok nih, dikelompokkan. Satu ada air disebut air sedikit. Yang kedua disebut air yang banyak. Pertanyaannya gitu, berapa sih ukuran sedikit gitu ya, hingga air itu disebut air sedikit? Apakah cuma sebatok gitu ya, yang sedikit, atau gimana batas ukurannya gitu, hingga air yang sedikit itu bisa dikatakan menjadi air yang banyak? Paham ya omongan saya ini? Ya, belum. Bagus. Kejujuranmu menggembirakan hatiku. Lebih baik katakan belum kalau emang belum. Jangan bilang sudah padahal belum. Lebih baik katakan cinta kalau emang cinta. Katakan benci kalau emang benci. Jangan kau katakan cinta tapi hatimu benci. Dan lebih bahaya sebaliknya, banyak yang mengatakan benci padahal hatinya cinta. Kalau ingat saya ketika tahun 88 ya, 88 lah atau 89 gitu, ketika saya sanawiyah, oh enggak, saya udah alias, cuman tempatnya sanawiyah maulid ya, sekitar 90-an lah ya, sudah aliyah maulid. Lu kan aliyah di sini, sanawiyah di sana tuh, yang ke arah SMK ya, sanawiyah di sana, pagi sore di sana ya, di sini aliyah. Nah, bikin maulid dulu kiai bilang begini dalam sambutan yayasan. Nah, ini kata ayah, saya masih ingat nih ya. Burung kucici, burung kucica, burung dara mengangkut sarang gitu. Kalau bahasa sekarang mah cakep gitu ya. Enggak, lambat lu ah. Kalau dulu mah enggak ada begituan. Burung kucici, burung kucica, burung dara mengangkut sarang gitu. Di mulut benci, di hati cinta gitu. Karena takut ketahuan di muka orang gitu. Ya kan, ya benar. Dulu kayak ngomong gitu. Kan banyak yang begitu ya. Pura-pura benci padahal mah
genit gitu ya. Nah, kembali. Jadi gini, air itu ada dua, ya. Ada air sedikit, ada air yang banyak. Pertanyaannya, berapa batasan sedikit dan berapa batasan banyak? Paham nggak pertanyaannya? Paham ya? Dikatakan air sedikit, berapa sih batasannya? Dikatakan air banyak, berapa batasannya? Nah, dijelaskan di sini, al-qalilu madunal kullataini. Yang dimaksud dengan air yang sedikit itu gitu. Madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kulah. Nah, apabila posisi airnya kurang daripada 2 kulah, maka itu disebut air yang sedikit. Berapa 2 kulah? Hah? Ya gampangnya gini aja dah, ya singkatnya. Nanti dikasih foto saja kamu akan lebih gamblang baru. Ini lagi baru matanya ya sapi. Nah, jadi sementara mengatakan segini nih, dalamnya segini ya, tuasa ya, dalamnya tingginya nih, lebarnya segini. Kalau ukuran persegi 4, nah itu ukuran 2 kulah dah tuh. Ya. Jadi kalau kolom santri itu lebih 2 kulah itu, panjang ya. Ya, lebih 2 kulah. Tinggi lagi segini ya. Nah, jadi ukuran 2 kulah itu lebarnya segini, lebar ya. Panjang lebar ya, panjang lebarnya. Ke bawahnya dalamnya apa? Sama segini juga, sehasta. Nah, kalau air segitu itu ukuran 2 kulah, sudah banyak. Batas ambang air banyak. Tapi kalau kurang segitu, paham nggak? Kurang cuma segini umpamanya dalamnya nih, itu namanya air sedikit. Ember, kenal ember nggak? Pilokan nggak kenal ember ya. Nah, ember itu ukuran air banyak apa ya sedikit? Hah? Sedikit. Kenapa kurang? Kenapa dikatakan air sedikit? Karena kurang dari 2 kulah. Itu ukuran air sedikit ya. Sekarang wal katsiru, dan ukuran air yang banyak gitu. Berapa ukuran air yang banyak? Kullatani fa'aksar. Ukuran air banyak itu kullatani 2 kulah, fa'aksar atau lebih daripada 2 kulah, lebih banyak. Itu namanya air yang banyak tuh. Kayak kolom santri itu namanya air yang banyak. Ya, sebab lebih daripada 2 kulah. Sampai sini paham nggak? Antara batasan air banyak dan air yang sedikit. Paham ya? Kalau nggak paham mah kebangetan. Si Mister kemana nggak ada? Oh, ada. Lanjut.
Al-qalilu. Nah, sekarang kita berbicara hukumnya nih, ya. Al-qalilu yatanajjasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar. Al-qalilu, dan air yang sedikit itu, ya, yatanajjasu gitu, najis, hukumnya najis, ya. Biwuku'in najasatil, biwuku'in najasati fihi, dengan kejatuhan najis padanya. Wa illam yataghayyar, meskipun airnya tidak berubah, ya. Jadi air yang sedikit itu, ya, hukumnya apa? Hukumnya najis gitu, ya. Biwuku'in najasati fihi, dengan sebab kejatuhan najis pada air itu, fihi, padanya gitu. Air yang sedikit kejatuhan najis, ada burung, ya, nangkring, cerot, ya. Itu air di ember teh, ya, ngerti teh? Air di ember teh, ya. Kejatuhan tai burung, ya, maka hukumnya menjadi apa? Najis gitu. Meskipun airnya nggak berubah. Nggak berubah apanya? Nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, ya. Nggak berubah baunya. Enggak bau-bau tai, enggak. Baunya nggak berubah gitu. Cuma karena memang airnya air yang sedikit, walaupun tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, cuma dengan sebab dia kejatuhan najis, tai burung umpamanya, maka itu air hukumnya boleh nggak buat duduk? Ora, ngerti ora? Boleh nggak buat istinja? Ora. Apa ora itu? Ya, ora itu bahasa planet, ya. Ya, planet Cibuntu, ya. Ora. Tetapi apabila jatuhnya najis yang menajiskan gitu loh. Najis yang menajiskan. Paham gak? Najis yang menajiskan. Bab nih, ngaji nih. Ada najis yang menajiskan, ada najis yang tidak menajiskan. Lagi, ya. Air di ember, kejatuhan tai burung. Tai burung najis enggak? Najis. Itu najis yang menajiskan, hingga air yang di ember ini hukumnya menjadi najis. Ya, karena kejatuhan najis yang menajiskan. Emang ada najis yang enggak menajiskan? Ada enggak? Ada.
Apa contohnya? Jangan ada baik. Nah, contoh najis yang menajiskan begini, umpamanya nih. Tuh di situ tuh ada si Alpan lagi berak tumbra. Jorok dia mah. Ada laler nemplok di atas tai Alvan. Paham nggak? Laler itu terus terbang kemana? Ke air yang di ember itu, atau kembali dah ke gelas dah umpamanya. Jangan dah ke ember aja dah contohnya. Nyelam ya di ember tadi. Itu najis nggak ember airnya? Hah? Najis? Enggak. Sebab najis itu tidak terlihat oleh mata yang normal. Paham nggak? Laler nemplok nih. Kamu lihat kan najisnya? Kamu tangkap lalernya, ada nggak najisnya? Nggak kelihatan. Paham nggak? Tapi kalau kita lihat pakai mikroskop, wow, nyata jelas. Tai Alvan yang ikut itu. Ya, ikut tainya. Tapi karena kelihatannya pakai mata biasa, kelihatan nggak? Enggak. Maka itu air, walaupun kejatuhan najis yang nempel di kaki laler, nyelam ke air terbang lagi, itu air tidak najis. Kenapa? Itu najis yang tidak menajiskan. Air kejatuhan cecak plok aja di ember, cecaknya modar. Ngerti modar? Paeh mati, is dead. Kejatuhan cecak mati di ember kamu, najis nggak airnya? Ada bangkai cecak? Kagak. Itu najis yang tidak menajiskan. Kenapa? Tidak ada darah mengalir dalam situ. Ya, binatang yang tidak ada mengalir darah maka tidak menajiskan. Itu najis yang tidak menajiskan itu. Jatuh ke air itu ma'fu, artinya dimaafkan. Paham gak nih? Ya, baru dapat ya. Jadi ada najis yang menajiskan, ada najis yang tidak menajiskan air yang sedikit. Seulangi kalimatnya, ya, dengerin nih. Saya simpulkan. Hukum air yang sedikit bila kejatuhan najis yang menajiskan, maka hukumnya najis walaupun tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya. Tapi air yang sedikit apabila dia kejatuhan najis yang tidak menajiskan, maka airnya tidak menjadi najis. Timbul pertanyaan, apa contoh najis yang tidak menajiskan? Di antaranya itu tadi, ketika ada lalat, dia hinggap di kotoran, di najis, kemudian dia terbang si lalat itu masuk ke air yang sedikit, maka air itu tidak menjadi najis. Sebab najis itu tidak terlihat oleh mata kepala kita, tidak terlihat oleh mata yang normal, kecuali pakai mikroskop gitu. Ada bangkai cecak jatuh ke ember, ya, air itu tetap tidak menjadi najis. Itu najis yang tidak menajiskan air yang sedikit. Sebab apa? Binatang yang tidak mengalir darah di dalamnya. Maka hukumnya air tetap suci. Paham itu paham? Paham itu paham? Alhamdulillah.
Selanjutnya ya, wal ma'ul kasiru, dan air yang banyak ya, dan air yang banyak la yatanajjasu, tidak najis ya, tidak najis ya. Walaupun kejatuhan najis yang menajiskan gitu ya. Wal ma'ul kasiru, dan air yang banyak la yatanajjasu, tidak najis, illa kecuali iza taghayyara, apabila air itu berubah ya. Iza taghayyara, apabila berubah airnya ya, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Nah, jadi kalau air yang banyak gitu ya, walaupun dia kejatuhan najis, maka dia tidak najis tuh ya, terkecuali air itu berubah. Ta'muhu, rasanya, launuhu, warnanya, aurihuhu, atau baunya. Saya bilang tadi di awal tuh ya, di awal tuh kolom santri putra lebih 2 kula, berarti kan masuknya apa? Air yang banyak. Kejatuhan tai burung dikit gitu, dikit, nggak najis ya, nggak najis selama airnya tidak berubah warnanya, rasanya, baunya gitu. Kalau sama nggak berubah. Tapi kalau berubah najis, walaupun itu air 2 kula. Umpamanya siapaan mau WA, iseng dia lagi ngelindur pengen naik ke kolam, dia kira WC, cemplung aja ke dalam WC, ke dalam kolam ya. Pas pagi-pagi mandi air begini baunya ini, sedap-sedap dikit, maka hukumnya apa tuh? Najis air, walaupun airnya lebih dari 2 kula, maka udah berubah baunya. Contoh pan, kesian apanya contoh mulu. Gak apa-apa, yang berkah pan ya. Gitu ya. Nah, jadi kecuali dia berubah. Kita wudhu di kali ini, jangan kali ini dia bawa kotor lah. Kali Malang umpamanya, di samping kita ada bangkai ayam tuh ya, kita wudhu di situ, sah nggak? Sah gitu. Akhirnya banyak nggak berubah dia ya, warnanya, rasanya, dan seterusnya. Itu hukum air sedikit dan air yang banyak ya. Faslun, nah, nanti aja ya, itu aja.
Cukup, tapi aja buka sekarang Natoyul ibadnya.